Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar pantangan mengenakan baju hijau di Laut Selatan? Banyak yang menganggap itu hanya mitos, sampai akhirnya seseorang menentangnya dan tidak pernah kembali. Di video kali ini, kita akan menelusuri kisah mencekam pantangan hijau di Laut Selatan. Misteri yang menyimpan dendam, janji, dan bisikan dari dasar ombak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita horor dan misteri. Subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah seram berikutnya. Dan share ke temanmu yang berani nonton sendirian malam ini. Tulis juga di kolom komentar, cerita misteri apa yang ingin kamu dengar di episode selanjutnya. Siapa tahu, kisah pilihanmu yang akan kami tayangkan berikutnya. Sekarang, matikan lampu, pasang earphone MU. Dan bersiaplah, karena ombak malam ini sedang berbisik. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Pulau Jawa, jauh dari hiruk-pikuk kota, di mana pasir pantainya hitam pekat dan ombaknya tinggi seperti tembok raksasa, hiduplah seorang perempuan muda bernama Sari. Sari dikenal sebagai penenun kain paling halus di desa itu. Kain buatannya lembut, bercahaya, dan berwarna hijau zamrud, warna yang memantulkan cahaya laut saat senja menyentuhnya. Setiap kali ia menenun, orang-orang sering berhenti di depan rumahnya. Mereka bilang, setiap helai benang yang disentuh Sari seperti berdenyut, seolah hidup. Namun ada satu hal yang membuat beberapa orang tua di desa merasa tak tenang, warna hijau itu. "Sari, anakku," kata neneknya suatu sore, "kau seharusnya tak menenun warna itu terlalu banyak. Warna hijau bukan milik kita." Sari hanya tersenyum. "Ah, Nek, itu hanya warna kain. Tidak mungkin laut marah hanya karena warna." Suara angin tiba-tiba menderu. Dari kejauhan terdengar gemuruh ombak yang memukul karang. Suatu malam menjelang bulan purnama, Sari membawa kain hijaunya ke tepi pantai untuk dijemur di bawah cahaya bulan, katanya, agar warnanya makin berkilau. Ia berjalan sendirian, ditemani bunyi desir pasir dan nyanyian jangkrik. Ombak malam itu tampak tak biasa. Tinggi, bergulung, dan berkilau kehijauan di bawah cahaya rembulan. Sari menancapkan dua batang kayu, membentangkan kain itu dengan hati-hati. Angin laut menampar wajahnya lembut, membawa aroma melati samar-samar. Ia tidak tahu bahwa tidak seharusnya ada aroma bunga di tepi pantai malam hari. Tiba-tiba terdengar langkah pelan di belakangnya. Kain bergoyang, meski angin berhenti berhembus. Sari menoleh, di sana berdiri seorang perempuan. Kulitnya pucat seolah belum pernah tersentuh matahari. Rambutnya hitam panjang, basah, meneteskan air laut ke pasir. Ia mengenakan kain hijau yang warnanya sama persis dengan tenunan Sari, tapi lebih tua, lebih dalam, seolah terbuat dari air itu sendiri. Kain yang indah, suara perempuan itu lembut, tapi menggema seperti datang dari dasar laut. "Berikan padaku, aku menginginkannya." Sari tertegun. "Maaf, Nyonya, kain ini sudah ada yang memesan untuk pernikahan. Aku tak bisa memberikannya." Hening sesaat, hanya bunyi ombak dan desah nafas perempuan itu. "Pernikahan?" bisiknya lirih. "Dulu aku juga akan menikah, tapi laut mengambil segalanya dariku." Mata perempuan itu perlahan berubah. Dari hitam menjadi hijau tua, berkilau seperti sisik ikan di dalam air. Ia tersenyum, senyum yang terlalu tenang untuk wajah yang sedingin itu. "Jika kau tak ingin memberikannya, maka biarkan laut yang menentukannya." Sari ingin berlari, tapi langkahnya berat. Pasir di bawah kakinya terasa lengket, seperti menariknya masuk ke dalam. Angin tiba-tiba berhenti, dan seluruh suara dunia menghilang. Yang terdengar hanyalah dengung laut yang bergemuruh di dalam kepalanya. Suara air menyambar keras. Kain beterbangan, lalu tenggelam bersama ombak. Pagi harinya, warga desa menemukannya hilang. Hanya sehelai kain hijau yang terapung di pinggir pantai. Basah, berat, dan berbau melati bercampur asin darah laut.
Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menenun atau mengenakan warna hijau di tepi pantai itu. Para tetua desa berbisik, sambil menatap laut yang tampak tenang tapi menyimpan sesuatu di dalamnya. Warna hijau adalah warna sang ratu. Barang siapa berani menantang, laut akan datang menjemput. Suara ombak terakhir menggelegar, lalu hening. Hanya satu bisikan terdengar pelan. "Sari, sudah kubawa pulang." Suara ombak perlahan mereda. Angin malam berhembus, dingin, menyapu daun-daun kelapa. Di kejauhan, suara burung hantu memecah kesunyian. Sejak malam itu, laut di selatan desa Karangwungu tak pernah sama. Para nelayan yang biasanya berangkat sebelum subuh kini berhenti berlayar. Ombak berubah liar, tak menentu, seolah menyembunyikan sesuatu di balik permukaannya. Di tepi pantai, Nenek Sari duduk di atas batu karang, menatap lautan yang bergelora. Matanya sembab, tapi tak ada air mata yang tersisa. Ia tahu, laut tidak sekadar mengambil. Laut memilih. Suara langkah kaki di pasir, mendekat. Seorang tetua desa datang membawa lentera. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam menembus malam. Dia sudah dipanggil. Katanya pelan, "Sudah lama ratu tidak meminta persembahan." Nenek Sari menoleh dengan pandangan kosong. "Dia anak baik, Pak. Tidak bersalah, hanya ingin menenun." Tetua itu menghela napas. "Itu dia masalahnya. Kau tahu pantangan leluhur? Jangan meniru warna lautan. Warna hijau zamrud itu milik penguasa bawah ombak. Dan kau biarkan cucumu bermain dengan api." Suara petir kecil terdengar di kejauhan, diikuti desis air pasang yang mulai naik. Malam itu, laut mendadak pasang tinggi. Ombak naik setinggi 2 pohon kelapa, menghantam karang hingga batu-batu pecah. Dari sela kabut asin, beberapa nelayan bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan di atas ombak. Tubuhnya setengah terendam, kain hijaunya melambai, dan di tangannya tergenggam sesuatu. Potongan kain tenun milik Sari. Beberapa orang yang melihatnya menjerit histeris, sebagian jatuh pingsan. Namun satu hal yang paling membuat mereka menggigil ketakutan adalah suara nyanyian itu. Lembut, tapi menembus jantung. "Hijau zamrud, untuk pengantin laut. Satu jiwa, satu janji, takkan kembali." Keesokan paginya, pantai penuh dengan ikan mati. Air laut berubah kehijauan dan berbau melati. Warga desa menutup pantai selama 40 hari. Mereka menanam dupa di sepanjang pesisir dan menancapkan bendera putih kecil di antara batu-batu karang sebagai tanda penyesalan. Namun setiap malam bulan purnama, ombak di pantai itu tetap bergetar, seperti napas dari sesuatu yang hidup di bawah sana. Dan kadang, ketika angin membawa aroma melati samar-samar, orang-orang bersumpah mendengar suara perempuan tertawa lirih di antara desiran ombak. Suara kain berdesir lembut, seperti diseret di atas pasir. Konon, jika seseorang berani menatap laut terlalu lama, ia akan melihat bayangan sehelai kain hijau melayang di permukaan air. Dan di baliknya, sepasang tangan pucat yang perlahan muncul, seolah mengundang. "Mendekatlah, warna hijau ini belum lengkap tanpa milikmu." Sejak saat itu, pantangan baru ditetapkan di Karangwungu. Tidak ada seorang pun yang boleh mengenakan pakaian hijau di tepi pantai. Bahkan anak-anak pun dilarang membawa daun pandan atau kain berwarna zamrud ke dekat laut. Namun, seperti semua kisah lama, waktu membuat orang lupa. Generasi berganti, dan legenda itu perlahan jadi cerita pengantar tidur. Hingga suatu hari, seseorang datang, menantang laut sekali lagi. Pantangan lama akan diuji kembali. Suara gelombang berdebur lembut. Langit cerah, tapi angin laut berhembus dingin. Suara burung camar bersahutan. Waktu berlalu, 40 tahun telah lewat sejak nama Sari hilang dari ingatan warga Karangwungu. Desa nelayan yang dulu penuh mistis kini berubah. Sebagian pantainya dibuka untuk wisata, dan sebagian lagi menjadi lokasi penelitian kampus. Pada suatu sore di bulan Juli,
datanglah sekelompok mahasiswa dari universitas ternama di kota. Mereka datang untuk meneliti arus bawah laut dan ekosistem karang. Di antara mereka, ada seorang gadis bernama Nadia, cerdas, berani, tapi terkenal keras kepala. Nadia berbeda dari teman-temannya. Ia tidak percaya pada cerita rakyat. Menurutnya, semua legenda hanyalah cara orang zaman dulu menjelaskan hal yang tidak mereka pahami. Pantangan pakai hijau? Aneh banget, katanya sambil tertawa kecil di mobil. Laut kan gak punya warna favorit. Suara tawa teman-temannya terdengar, tapi satu di antara mereka, Dimas, asisten dosen, hanya diam, menatap keluar jendela. Dimas, yang asli Karangwungu, memperingatkan mereka. Kalau di sini, jangan macam-macam. Pantai selatan bukan tempat main. Orang-orang sini percaya warna hijau itu milik sang ratu. Kalau kalian melanggar, bisa dibawa ombak. Musik latar perlahan berubah, dari ringan menjadi pelan dan tegang. Namun Nadia hanya tersenyum, membuka ranselnya, dan mengeluarkan jaket hijau lumut. Lihat, aku pakai hijau, tapi nggak akan terjadi apa-apa. Teman-temannya menertawakan dengan canggung. Mereka pikir Nadia hanya ingin bercanda, tak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Senja di pantai Karangwungu. Suara ombak mulai meninggi. Angin membawa aroma garam dan bunga melati samar. Menjelang malam, mereka mendirikan tenda di dekat tebing karang. Langit perlahan gelap, dan garis cakrawala tenggelam dalam kabut laut. Dari kejauhan, terlihat batu besar di tengah ombak. Penduduk setempat menyebutnya Batu Sari. Dimas menatap batu itu sambil berbisik. Katanya, di bawah batu itu jasad seorang perempuan disimpan laut, yang menolak memberikan kain hijaunya. Nadia mendengarnya, tapi hanya mengangkat alis. Cerita hantu selalu butuh korban, ya? Biar tambah seram. Tengah malam, suara dari laut. Suara jam menunjukkan pukul 12 malam. Api unggun berkobar kecil. Angin mulai dingin menusuk tulang. Semua orang sudah tertidur kecuali Nadia. Ia duduk sendirian di depan api unggun, menatap laut yang bergelap. Ombak malam itu berwarna hijau tua, seolah memantulkan sinar bulan yang muram. Angin berembus, membawa aroma melati basah yang anehnya semakin kuat. Siapa yang bawa bunga malam-malam begini? Gumamnya sambil memeluk jaket hijaunya. Lalu, ia mendengar sesuatu. Gemerincing halus, seperti kain basah yang diseret di atas pasir. Suara itu datang dari arah laut, berirama dengan hembusan angin. Gemerincing terdengar makin jelas. Lalu muncul suara perempuan bernyanyi pelan dari kejauhan. Hijau zamrud, pengantin laut. Satu janji, satu arwah. Nadia memicingkan mata, mencoba mencari sumber suara. Ombak berkilau samar, dan di antara buih putih ia melihat sesuatu melayang di permukaan air. Sehelai kain hijau panjang, menari mengikuti arus. Kain itu tampak seperti memanggilnya. Tanpa sadar, langkahnya terayun ke arah laut. Pasir dingin menelan kakinya, ombak menyentuh ujung jarinya. Aneh, kok bisa ada kain di sini? Katanya pelan. Saat ia mencoba menarik kain itu, tangan lain muncul dari bawah air dan menggenggam pergelangan tangannya erat-erat. Kulit tangan itu pucat dan dingin, seolah berasal dari tubuh yang telah lama tenggelam. Suara air berderak keras. Nadia berteriak, "Lepaskan!" Teman-temannya terbangun dan berlari keluar tenda. Tapi saat mereka sampai di tepi pantai, Nadia sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah jaket hijaunya yang tersangkut di karang, basah, berat, dan meneteskan air laut bercampur darah. Keesokan paginya, suara burung camar kembali terdengar, tapi anginnya terasa ganjil, dingin, seolah membawa kabar buruk. Polisi dan warga mencari Nadia selama berhari-hari. Tidak ada jejak, tidak ada tubuh, hanya kain hijau yang kadang terlihat melayang di antara ombak. Penduduk lama desa berkata, Ratu Laut telah mengambilnya sebagai pengganti.
Dan malam-malam setelah itu, para nelayan mendengar dua suara perempuan menyanyi dari tengah laut. Satu lembut seperti bisikan, satu lagi seperti jeritan yang tertahan air. Hijau Zamrud, pengantin laut. Dua jiwa, satu kutukan. Suara ombak menutup narasi. Musik latar bergema dalam nada rendah dan menggantung. Sejak malam Nadia hilang, angin di Karangwungu tak pernah sama lagi. Dan setiap kali seseorang memakai hijau di tepi pantai itu, ombak akan naik tiba-tiba, seolah laut masih mencari jiwa berikutnya. Suara ombak menggulung besar. Suara jeritan samar-samar di tengah gelap malam. Lalu hening, hanya suara angin laut yang berdesis pelan. Pagi setelah hilangnya Nadia, pantai Karangwungu kembali diliputi kabut tebal. Orang-orang desa mulai berdatangan. Beberapa membawa dupa, sebagian menancapkan janur di pasir sebagai tanda tolak bala. Sudah lama laut tidak meminta, gumam seorang perempuan tua. Sekarang dia lapar lagi. Dimas, yang masih pucat dan gemetar, berdiri di tepi air. Jaket hijau milik Nadia tergantung di karang, masih meneteskan air asin. Di permukaannya ada jejak tangan, 5 bekas jari yang membekas seperti terbakar dingin. Suara ombak menghantam pelan, diikuti desis seperti bisikan perempuan. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara air beriak dan suara perempuan memanggil namanya dari kejauhan. "Dimas, bantu aku, dingin sekali di bawah sini." Ia membuka mata, keringat dingin menetes di dahinya. Tapi kamar tenda gelap, dan semua temannya sudah tertidur. Hanya aroma melati samar yang tercium di udara. 3 hari setelah kejadian, suara hujan gerimis. Air menetes dari atap daun rumbia. Suasana suram. Tim pencarian resmi menghentikan operasi. Tidak ada tanda-tanda jasad Nadia. Namun Dimas menolak menyerah. Bersama 2 temannya, ia pergi menemui Mbah Sulastri, penjaga pantai tua yang dikenal sebagai orang yang mengerti laut. Rumah Mbah Sulastri berdiri di pinggir tebing. Dari sana terlihat seluruh pantai Karangwungu, termasuk batu besar yang disebut orang sebagai Batu Sari. Saat Dimas datang, perempuan tua itu sudah menunggunya di teras. Matanya sayu, wajahnya seperti telah mengenal laut lebih lama daripada usia manusia. "Kau datang terlambat," katanya datar. "Laut sudah menandai temanmu sejak ia pertama kali menertawakan pantangan itu." Dimas menelan ludah. "Apa maksud Mbah? Dia pakai hijau, kan?" "Ya. Itu bukan sekadar warna, Nak. Itu adalah ikatan lama antara dunia manusia dan dunia Ratu Selatan. Hijau adalah panggilan. Sekali dikenakan di tepi laut, roh penjaga akan tahu siapa yang berani menantang." Angin berdesir keras. Daun pintu berderit sendiri. Mbah Sulastri berjalan ke lemari tua dan mengeluarkan kain lusuh berwarna hijau pudar. "Kain ini ditemukan nenekku di pantai puluhan tahun lalu. Katanya milik perempuan yang hilang tanpa jejak. Namanya Sari." Dimas menatap kain itu. Polanya sama seperti jaket hijau Nadia. Dan saat ia menyentuhnya, kulitnya terasa seperti tersengat es. "Ratu Laut tidak pernah lupa," lanjut Mbah Sulastri. Sari menolak menyerahkan kain hijaunya. Sejak itu, setiap beberapa generasi, laut akan mengambil satu gadis yang memakai warna itu, untuk melanjutkan perjanjiannya yang belum selesai. Malam keempat, panggilan dari laut. Suara gelombang malam yang dalam. Petir jauh di cakrawala. Suara langkah kaki di pasir basah. Dimas memutuskan kembali ke pantai pada malam keempat. Ia ingin mencari jawaban. Hanya dengan senter dan doa pendek dari Mbah Sulastri, ia berjalan menuju Batu Sari. Setiap langkah mendekat, udara makin dingin, kabut makin tebal, dan suara ombak berubah seperti napas seseorang. Tiba-tiba, senter Dimas berkedip, lalu mati. Dari tengah laut terdengar nyanyian, sama seperti yang didengar Nadia malam itu. "Hijau Zamrud,
pengantin laut. Satu janji, satu kutukan. Dan di antara ombak yang berkilau samar, Dimas melihat dua sosok perempuan berdiri di permukaan air. Satu berwajah pucat dengan mata kosong, itu Sari. Yang satu lagi, berambut panjang terurai, dengan wajah yang sangat ia kenal, Nadia. Keduanya menatapnya bersamaan. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka berkilau hijau kebiruan, seperti permukaan laut saat badai akan datang. "Kau datang?" bisik Nadia. "Aku dingin, aku tak bisa kembali." Dimas melangkah mundur, tapi kakinya terpeleset di pasir licin. Saat ia mencoba bangkit, ombak naik tiba-tiba, menggulung tubuhnya hingga terseret ke arah laut. Suara ombak besar menelan segalanya. Ketika ia membuka mata lagi, ia sudah terdampar di tepi pantai. Tubuhnya basah kuyup, tapi ajaibnya masih hidup. Namun di tangannya, ia menggenggam potongan kain hijau basah, dengan pola tenun yang sama seperti milik Sari. Setelah badai, suara angin reda. Hanya desiran laut pelan dan suara burung camar di pagi buta. Keesokan paginya, Dimas tak lagi menemukan batu Sari. Batu besar itu lenyap, seolah ditelan laut. Warga bilang, laut sedang menutup pintunya untuk sementara. Tapi malam-malam berikutnya, penduduk mulai melihat bayangan dua perempuan berjalan di tepi pantai saat bulan purnama. Satu membawa kain hijau, satu lagi menatap langit dengan mata kosong. Dan kadang, ketika ombak menggulung terlalu tinggi, terdengar dua suara yang saling bersahutan. "Sari, Nadia," bisikan terakhir, lembut tapi dingin. "Kami sudah menyatu, tapi laut belum kenyang." Sejak saat itu, pantangan memakai warna hijau di laut selatan kembali ditegakkan. Namun entah mengapa, setiap tahun pada bulan yang sama, satu orang pengunjung selalu dilaporkan hilang di pantai Karangwungu. Dan di setiap kejadian, saksi selalu mengatakan hal yang sama. "Kami melihat kain hijau melayang di atas ombak, seperti sedang menari." Suara ombak dalam, berat, seperti napas panjang bumi. Suara angin malam bergulung bersama gemerisik pasir yang diseret arus. Sejak malam Dimas ditemukan di tepi pantai, desa Karangwungu berubah. Laut tidak lagi bersuara seperti dulu, tidak lembut, tidak marah, hanya diam, seolah menunggu sesuatu. Para nelayan berhenti melaut. Air di tepi pantai berwarna kehijauan, dan di malam-malam tertentu, gelembung-gelembung kecil muncul di permukaan, seolah laut sedang bernapas di bawah sana. Penduduk mulai resah. Hewan-hewan laut terdampar setiap malam, dan kadang di antara mereka, tersangkut helai kain hijau yang meneteskan air asin berbau melati. Orang-orang mulai berbisik, laut belum kenyang. Setiap malam, Dimas bermimpi hal yang sama. Ia berdiri di dasar laut, dikelilingi cahaya kehijauan. Di hadapannya, dua sosok perempuan duduk di atas batu karang. Sari, dengan wajah pucat dan mata kosong, duduk menenun kain dari aliran ombak. Di sebelahnya, Nadia, mengenakan jaket hijaunya yang kini robek dan berlumur pasir laut. Mereka menatapnya bersamaan, dan dari bibir keduanya keluar suara yang sama, "Kembalikan janji yang diingkari." Dalam mimpinya, Dimas melihat tangan-tangan pucat muncul dari dasar laut. Ratusan, ribuan, meraih, menggenggam, seolah ingin menariknya ke bawah. Dan setiap kali ia terbangun, bajunya selalu basah, seperti habis dicelup ke laut. Merasa terancam, Dimas memutuskan menemui Mbah Sulastri lagi. Namun kali ini, perempuan tua itu terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan suaranya bergetar. "Kau membawa sesuatu yang bukan milikmu," katanya. "Potongan kain itu, milik Ratu Laut. Ia mencarinya. Dan sekarang, dia mencari kau." Dimas menatap potongan kain hijau yang ia simpan di dalam botol kaca. Sejak malam ia ditemukan di pantai, kain itu tak pernah kering. Selalu basah, selalu berbau melati, dan setiap kali bulan purnama, kain itu bergetar pelan, seperti bernapas.
Mbah Sulastri menggelar tikar pandan di tengah rumah dan menyalakan dupa. Asap tipis melingkar, membentuk kabut lembut beraroma garam laut. Ia mulai berdoa dalam bahasa Jawa kuno, memanggil roh penjaga pantai. Ratu Selatan, penguasa ombak, kami mohon ampun atas kelalaian manusia. Kembalikan keseimbangan antara laut dan daratan. Namun sebelum mantra selesai, pintu rumah terbuka sendiri. Angin laut masuk, membawa pasir dan bau amis. Dupa padam. Dan di tengah ruangan, air laut mulai merembes dari lantai, menggenang perlahan. Dimas terbelalak. Dari dalam genangan itu muncul bayangan dua perempuan, Sari dan Nadia, dengan rambut panjang melayang di air, menatapnya dengan mata kosong berwarna hijau laut. Kau menahan yang seharusnya dikembalikan? Suara mereka bergema bersamaan. Kini laut akan menjemputmu. Rumah Mbah Sulastri ditemukan kosong. Di dalamnya hanya tersisa genangan air asin dan bekas lingkaran dupa hitam di lantai. Tak ada jejak Dimas. Hanya botol kaca yang pecah, dan di dekatnya, selembar kain hijau yang kini kering, tapi warnanya lebih gelap dari sebelumnya. Beberapa warga yang nekat mendekati pantai malam itu bersumpah melihat tiga sosok perempuan berdiri di atas air. Sari di tengah, Nadia di sisi kanan, dan Mbah Sulastri di sisi kiri. Semuanya diam, memandangi daratan. Angin malam berembus, membawa suara yang lirih tapi jelas. Janji laut tak bisa diingkari. Warna hijau adalah tanda kepemilikan. Dan setelah malam itu, tak seorang pun berani ke Pantai Karangwungu saat bulan purnama. Kini, Pantai Karangwungu ditutup untuk umum. Papan peringatan berdiri di tepi jalan. Dilarang mengenakan pakaian hijau di area pantai. Dilarang berada di pesisir setelah pukul 6 sore. Namun kadang, wisatawan nakal masih datang untuk menguji nyali. Beberapa mengambil foto, beberapa tertawa-tawa memakai pakaian hijau. Dan anehnya, setiap tahun satu orang selalu hilang. Tidak pernah ditemukan, tidak pernah kembali. Dan setiap kali itu terjadi, penjaga pantai akan berkata dengan nada datar. Yang memakai hijau sudah dipanggil. Laut hanya mengambil yang miliknya. Suara ombak terakhir bergulung. Terdengar bisikan lembut seorang perempuan di telinga penonton. Hijau zamrud, pengantin laut. Satu janji, tak akan terputus. Itulah kisah pantangan hijau di Laut Selatan, legenda yang menelan 3 jiwa dan masih bernafas hingga kini. Jika kamu suka cerita misteri seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe untuk kisah-kisah mistis berikutnya. Dan share video ini ke temanmu yang berani menatap laut malam-malam. Tulis juga di kolom komentar, cerita misteri apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Siapa tahu kisah pilihanmu yang akan kami tayangkan berikutnya. Ingat, bila suatu hari kamu berdiri di tepi pantai selatan, dan mencium aroma melati tanpa tahu dari mana asalnya, segera pergi, karena laut sedang memanggil namamu.